Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022. Yang mana di sini ada informasi terbaru Bapak Ibu ya terkait selamat ya. Selamat untuk P1 ini aman 100%. Siap-siap ya 3 Desember 2022. Siap-siap 3 Desember 2022. Besok ya bagi P2 dan P3 ya, tentunya ini menjadi semacam penentu lolos ya menjadi ASN P3K Guru di tahun 2022. Nah, jadi ini berdasarkan informasi resmi dari Panselnas ya BKN yang juga sudah diposting oleh Kemendikbudristek ya di website resminya, sehingga guru-guru bisa melihat secara keseluruhan informasi yang ada di sana. Sehingga apa yang kami sampaikan di sini jauh dari berita hoax. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Jadi di sini informasinya bahwasanya untuk P1 kategori ini aman ya. Maksudnya ini yang 127.000 ya, ini aman. Ini tinggal menunggu pengangkatan menjadi ASN ya setelah melalui proses pemberkasan nantinya. Kemudian besok ya tinggal 3 Desember itu ada berita penting Bapak Ibu ya, khusus bagi P2 dan P3 yang sudah mengikuti seleksi observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, dan guru senior. Karena nantinya akan ada pengolahan ya, pengolahan nilai mulai dari tanggal 3 Desember Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa langsung saja to the point ya ke informasinya. Di sini Bapak Ibu perhatikan ya apa yang kami tampilkan di slide kami. Di sini dikatakan pengolahan hasil penilaian kesesuaian ini untuk P2 dan V3 itu akan dimulai besok ya, tanggal 3 Desember sampai dengan tanggal 13 Desember. Jadi mulai tanggal 3 Desember sampai tanggal 13 Desember itu akan ada pengolahan nilai untuk P2 dan P3 yang secara logika itu menjadi penentu ya bagi P2 P3 untuk bisa lolos seleksi observasi yang nantinya bisa mendapatkan penempatan sebagai ASN, apakah nantinya itu di sekolah induk ataupun di sekolah non induk. Nah, logika seperti itu ya. Nah, jadi siap-siap besok Bapak Ibu ya, itu mulai meskipun tidak diumumkan, yang jelasnya besok dimulai ya untuk pengolahan hasil penilaian, dan tentunya bukan Bapak Ibu yang melakukan, ada timnya memang ya, seperti itu. Nah, setelah itu nantinya di tahun 2023 nantinya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu perlu pahami bahwa akan ada pengumuman hasil seleksi. Ini untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum. Nah, ini termasuk penempatan juga ya. Sekolah tempat bertugas Bapak Ibu akan ditentukan lewat sini. Itu di tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari tahun 2023. Ini juga berdasarkan info resmi dari Panselnas BKN yang sudah diposting di web kemendikbud.co.id, web guru PPPK kemendikbud.co.id. Seperti itu ya. Jadi ini bukan rahasia lagi, ini sudah jadi rahasia umum Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu perlu pahami ya bahwasanya untuk pelamar V1 yang sudah lolos PG itu ada 127.621. Ini sisa menunggu pengangkatan. Ini berdasarkan data terbaru ya, data terbaru dari Kemendikbud ya, yang dibahas di rakor pengadaan ASN tahun 2023 tanggal 30 November Bapak Ibu ya. Sorry ya. Ya, tanggal 30 November kalau tidak salah. Nah, jadi ada perubahan jumlah Bapak Ibu ya, yang awalnya itu jumlah guru lulus PG yang diangkat itu hanya 127.186. Sekarang membludak ya. Ada kenaikan sekitar 400-an ya, 400-an guru lulus PG P1 yang akan menunggu pengangkatan lolos menjadi ASN P3K. Ini sudah 100% aman Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah 100% aman. Ini tentunya menjadi kabar baik ya untuk guru lulus PG tentunya. Ya, bahwasanya ada 127.621 yang diseleksi tahun ini, itu sisa menunggu pengangkatan. Nah, bagaimana yang 65.994? Ini yang banyak sekali mempertanyakan.
Bagi yang 65.954 yang terbagi dari dua kategori, yang pertama 46.941 yang terdapat kebutuhan, 19.013 yang tidak terdapat kebutuhan, itu akan diperjuangkan oleh Kemenpan, Kemendikbud untuk dituntaskan di tahun 2023. Sekali lagi ya, dituntaskan di tahun 2023 berdasarkan file yang kami dapatkan di sini ya. Nah, ini file yang ada di Rakor kami dapatkan. Di sini katakan dituntaskan tahun 2023. Ini bagi yang 65.954. Nah, tentunya ini menjadi kabar gembira ya. Sejalan dengan hal tersebut Bapak Ibu ya, tentunya di sini kita bisa melihat informasi yang ada di Kemenpan. Ini adalah website resminya Kemenpan. Di sini memang ada postingan kemarin Bapak Ibu ya. Dan ini kita sudah bahas sebenarnya, tapi di sini Bapak Ibu bisa melihat apa yang diutarakan oleh Mas Nadiem. Ini yang kami blok ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan ada 3 ya, bahwasanya di Rakor kemarin ada 3 paket kebijakan Bapak Ibu ya mengenai pemenuhan guru P3K dari Mas Nadiem Makarim ya. Yang pertama, jika dalam bulan Februari hingga Maret 2023 formasi tidak diterima 100% dari pemerintah daerah, maka pemerintah pusat bisa melengkapi jumlah formasi P3K. Pemerintah pusat akan mengajukan dan menetapkan formasinya. Jadi di sini diambil alih ya oleh pemerintah pusat kalau memang pemerintah daerah tidak bisa memenuhi 100% usulan formasi mulai dari bulan Februari hingga Maret tahun 2023. Ya, ini paket kebijakan yang pertama dari Mas Nadiem untuk penuntasan guru honorer di tahun 2023 nantinya. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang APBN dan Peraturan Menteri Keuangan akan mengatur secara spesifik Bapak Ibu ya, bahwa anggaran gaji dan tunjangan melekat untuk P3K tidak bisa digunakan untuk hal lain, bahkan tidak bisa digunakan untuk hal pendidikan lainnya. Kemudian yang ketiga, dana spesifik untuk pengangkatan P3K tersebut hanya akan ditransfer ke Pemda pada saat pengangkatan sudah terjadi. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah sangat jelas ya apa yang diutarakan oleh Mas Nadiem terkait 3 paket kebijakan mengenai pemenuhan kebutuhan guru P3K di tahun 2023. Jadi jangan heran jika ini yang 65.954 itu tidak bisa dituntaskan tahun ini Bapak Ibu ya. Dan ini kemungkinan besar bisa tuntas semuanya di tahun 2023 ya. Nah, jadi mudah-mudahan saja di bulan Februari Maret formasi yang masuk ya sesuai dengan arah kebijakan dari Mas Nadiem itu bisa optimal sehingga P1 yang belum terangkat itu bisa dituntaskan di tahun 2023 nantinya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa memperhatikan sedikit juga ya di sini ya, bahwasanya untuk kita sudah masuk di bulan Desember sekarang Bapak Ibu ya. Nah, di sini untuk pengolahan hasil penilaian kesesuaian untuk V2 dan V3 itu dimulai tanggal 3 Bapak Ibu ya, 3 Desember sampai dengan tanggal 13 Desember. Setelah itu 14 sampai 18 Desember giliran P4 ya, atau pelamar umum yang akan mengikuti tes CAT UNBK. Nantinya di bulan Februari sekitar tanggal 23 barulah ada pengumuman hasil seleksi untuk V1, V2, V3 dan V umum ya. Nah, di sini juga akan ditentukan sekolah tempat bertugas Bapak Ibu pastinya ya di tanggal 2 sampai 3 Februari 2023. Nah, untuk penetapan NIP ya P1, P2, P3, P4 itu di bulan 3 2023 yaitu mulai tanggal 7 sampai dengan 31 Maret 2023. Ini resmi Bapak Ibu ya dari Kemendikbudristek ya. Dan tentunya Bapak Ibu yang doyan internet pasti melihat semua informasi ini. Oke, kemudian tambahan lagi sedikit bahwasanya kemarin ya tanggal 1 Desember guru lulus PG ya yang digawangi oleh FGHNLPSI itu melakukan audiensi dengan Kemenpan Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada beberapa informasi didapatkan. Yang pertama itu adalah kembalikan sisa formasi P3K tahun 2021 pada setiap daerah. Kemudian kedua, berikan payung hukum bagi P1 yang belum mendapat penempatan agar dapat terakomodir Bapak Ibu ya, baik guru negeri maupun swasta melalui Kepmenpan RB tahun 2022 dan dituntaskan di tahun 2022 juga. Nah, ini hasil ini audiensi ya, dan ini adalah 2 tuntutan dari FGHNLPSI, Forum Guru Honorer Lulus
harus passing grade tentunya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga di sini, untuk menyelesaikan masalah terkait pemerintah daerah yang menolak P1 dengan alasan anggaran, kami menuntut angkat P1 yang belum mendapat penempatan menjadi PNS. Kemudian menuntut mengamankan data V1 yang belum mendapatkan penempatan dan memetakan V1 yang sudah di PHK agar dapat bekerja kembali. Kemudian bagi V1 yang tidak masuk pendataan non-ASN baik negeri maupun swasta, mohon didata dimasukkan ke dalam data non-ASN sebagai penyelamat P1 ke depannya. Kemudian keenam, pemerintah pusat mengambil alih untuk menempatkan ASN P3K guru berdasarkan kebutuhan guru secara nasional, berdasarkan data kebutuhan guru di pemerintah pusat. Ini adalah 6 tuntutan Bapak Ibu ya. 6 tuntutan dari FGHNLPSI guru SPG di audiensi bersama dengan Kemenpan kemarin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.